Hai guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang barisan dan deret aritmatika. Kita mulai dari yang pertama, yaitu barisan aritmatika. Setelah itu kita masuk di poin A, yaitu pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan adalah himpunan bilangan yang diturunkan menurut suatu aturan tertentu. Jadi bilangan yang diturunkan tapi tidak acak harus ada aturannya. Misalnya seperti 3, 5, 7, 9, 11, 13 dan seterusnya. Jadi setelah angka 13 itu adalah angka 15. Dari mana kita mendapatkan angka 15? Karena aturannya sudah jelas. Dari 3 ke 5 itu ditambah 2, 5 ke 7 ditambah 2, dan seterusnya. Maka suku berikutnya setelah 13 yaitu ditambah 2 adalah 15. Contoh lain misalnya seperti ini: 34, 31, 28, 25, 22, 19, dan seterusnya. Ini juga barisan bilangan karena penyusunannya ini dengan aturan tertentu sudah jelas. 34 ke 31 dari 31 ke 28 punya pola yang sama, yaitu dikurangin 3. Jadi 34 kurang 3 sama dengan 31, 31 kurang 3 sama dengan 28, begitupun seterusnya. Jadi kedua contoh ini disebut dengan barisan aritmatika. Oke, lanjut. Barisan aritmatika atau biasa yang disebut dengan barisan hitung adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Nah, perhatikan contoh berikut ini: 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan seterusnya. Bilangan-bilangan ini disebut sebagai suku-suku barisan yang disimbolkan dengan huruf U. Nah, seperti ini: U1, U2, U3, U4, U5, U6. U1 atau suku 1 adalah bilangan pertama yaitu 3. U2 bilangan kedua yaitu 5. U3 bilangan ketiga yaitu 7 dan seterusnya. Hingga ke UN atau suku ke N. Suku ke N ini bisa berapa saja dan merupakan bilangan asli. Barisan aritmatika bisa dilihat dari definisinya. Memiliki sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya yang selalu sama. Seperti 5 kurang 3 sama dengan 2, 7 kurang 5 sama dengan 2, 9 kurang 7 sama dengan 2, 11 kurang 9 sama dengan 2, dan 13 kurang 11 sama dengan 2. Ini selisihnya selalu sama. Jadi suatu suku kita kurangin dengan suku sebelumnya itu hasilnya akan selalu sama. Nah, ini disebut dengan barisan aritmatika. Jadi bisa kita tulis suku kedua dikurangin suku pertama nilainya akan sama dengan suku ketiga dikurang suku kedua, dan seterusnya hingga suku N dikurang suku sebelumnya itu hasilnya sama dan disebut beda barisan yang disimbolkan dengan B. Baiklah, kita masuk di contohnya. Tentukan beda dari barisan bilangan berikut ini: 16, 20, 24, 28, 32, 36, dan seterusnya. Untuk menentukan beda dari barisan tersebut, jadi bisa kita kurangin saja suatu suku dengan suku sebelumnya. 20 kurang 16 atau 24 kurang 20 dan seterusnya. Karena hasilnya akan sama, yaitu bedanya adalah 4. Oke, sekarang masuk ke cara menentukan suku ke N barisan aritmatika. Rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Langsung saja kita masuk di contoh soalnya. Tentukan suku ke-28 barisan aritmatika dari bilangan-bilangan berikut: 17, 14, 11, 18, dan seterusnya. Jadi langkah yang pertama yaitu kita tulis dulu yang diketahui, yaitu A sama dengan 17 atau suku pertama, B sama dengan minus 3 atau beda barisan, 14 kurang 17. Dan yang ditanya yaitu U28.
Pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu rumusnya, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Jadi kalau kita mau mencari U28, tinggal ganti saja N-nya menjadi 28 kurang 1 sama dengan 27. Jadi U28 sama dengan A tambah 27B. Berikutnya kita tinggal masukkan nilai A-nya dan B-nya. A-nya kita ganti dengan 17 dan B-nya kita ganti dengan minus 3. Jadi U28 sama dengan 17 ditambah 27 kali minus 3. 27 dikali minus 3 sama dengan minus 81. Jadi 17 ditambah minus 81. 17 ditambah minus 81 sama dengan minus 64. Jadi jawaban akhirnya adalah minus 64. Baiklah, sekarang kita masuk di materi kedua, yaitu deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah suku-suku pada barisan aritmatika. Misalnya diketahui U1, U2, U3, U4 sampai UN ini adalah suku-suku pada barisan aritmatika. Jika suku-suku ini kita jumlahkan, U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah seterusnya sampai UN, inilah yang disebut dengan deret aritmatika atau deret bilangan. Deret bilangan atau deret aritmatika bisa disimbolkan dengan Sn. S ini berasal dari kata sum yang berarti jumlah. Jadi, Sn menyatakan bahwa jumlah n suku pertama suatu barisan bilangan. Misalnya S4. Apa sih artinya S4 ini? S4 artinya jumlah dari suku-suku pertama sampai suku keempat, yaitu U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4. Lanjut, untuk rumus deret aritmatika ada dua rumus yang digunakan. Yang pertama yaitu Sn sama dengan N per 2 kali 2A tambah N kurang 1 kali B. Sementara rumus yang kedua yaitu Sn sama dengan N per 2 kali A tambah UN. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Diketahui suatu barisan aritmatika dengan suku ketiga adalah 4 dan suku ketujuh adalah 16. Jumlah 10 suku pertama dari deret tersebut adalah. Jadi di sini yang diketahui yaitu U3 sama dengan 4. U3 kita ganti menjadi A tambah 2B sama dengan 4. Dan U7 sama dengan 16. U7 juga kita ubah menjadi A tambah 6B sama dengan 16. Lalu yang ditanya yaitu suku 10 suku pertama atau S10. Baiklah, langsung saja kita eliminasi. A tambah 6B sama dengan 16, A tambah 2B sama dengan 4. Ini kita kurangin. Jadi A kurang A sama dengan A nya habis, 6B kurang 2B sama dengan 4B, 16 kurang 4 sama dengan 12. Maka B nya yaitu 12 bagi 4 sama dengan 3 atau B nya yaitu 3. Sekarang kita cari nilai A-nya. Kita substitusi B sama dengan 3 ke salah satu persamaan. Kita pakai yang persamaan A tambah 2B sama dengan 4. A tambah 2B sama dengan 4. B-nya kita ganti dengan 3. A tambah 2 kali 3 sama dengan 4. A tambah 6 sama dengan 4. A sama dengan 4 kurang 6. A sama dengan minus 2. Jadi A-nya itu kita sudah dapat yaitu minus 2. Sekarang kita cari S10. Rumusnya Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B. S10 sama dengan N nya 10, jadi 10 per 2 dikali 2A tambah 9B. 10 bagi 2 itu 5, jadi 5 dikali 2A, A nya minus 2, jadi 2 dikali minus 2 ditambah 9 dikali B, B nya adalah 3. Setelah itu 5 dikali 2 dikali minus 2 hasilnya minus 4 ditambah 9 dikali 3 yaitu 27.
Setelah itu minus 4 ditambah 27 sama dengan 23. Jadi 5 dikali 23 sama dengan 115. Jadi 10 suku pertama dari deret tersebut adalah 115. Baiklah, itu tadi pembahasan materi tentang barisan dan deret aritmatika dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, sampai jumpa dan terima kasih.